Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai interferensi dan integrasi bahasa. Langsung saja, yang pertama, interferensi bahasa. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich pada tahun 1953 untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Interferensi merupakan bahasa dengan unsur-unsur dari bahasa ke bahasa yang lain. Dapat dikatakan pula, interferensi adalah penerapan dua sistem secara serempak pada suatu unsur bahasa. Latar belakang terjadinya interferensi bahasa. Yang pertama, kebiasaan penutur menggunakan bahasa daerah. Dan yang kedua, penutur ingin menunjukkan nuansa kedaerahan pada percakapannya. Menurut Weinreich, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi bahasa. Di antaranya, yang pertama, kedwibahasaan peserta tutur. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pemakaian bahasa penerima. Yang ketiga, tidak cukup kosakata bahasa penerima. Yang keempat, menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. Yang kelima, kebutuhan akan sinonim. Yang keenam, presentasi bahasa, sumber, dan gaya bahasa. Dan yang ketujuh, terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu. Jenis-jenis interferensi bahasa. Yang pertama, ada interferensi fonologi. Interferensi dalam fonologis terjadi apabila penutur mengungkapkan kata-kata dari suatu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lain. Interferensi ini dibagi menjadi dua, yakni interferensi fonologi penggunaan huruf dan interferensi fonologis penggantian huruf. Yang kedua ada interferensi morfologis. Interferensi morfologis terjadi apabila dalam pembentukan katanya suatu bahasa menyerap afiks-afiks bahasa lain. Contohnya, kepukul menjadi terpukul dan juga menanyai menjadi bertanya. Yang ketiga ada interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis terjadi apabila struktur bahasa lain, yakni bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa gaul digunakan dalam pembentukan kalimat bahasa yang digunakan. Yang keempat ada interferensi semantik. Menurut resipiennya, interferensi semantik dapat dibedakan menjadi dua, yakni interferensi ekspensif dan juga interferensi aditif. Interferensi ekspensif yaitu interferensi yang terjadi apabila bahasa yang tersisipi menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Interferensi aditif yaitu interferensi yang muncul apabila terjadi penyesuaian dan interferensi yang muncul apabila berdampingan dengan bentuk lama atau makna yang agak khusus. Integrasi bahasa adalah bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dipakai dan dianggap sudah menjadi bahasa warga tersebut. Yang pertama pada bidang kosakata. Misalnya, dalam bahasa Indonesia muncul kata-kata seperti bendera, jendela, televisi, dan lain sebagainya yang merupakan integrasi dari bahasa asing atau kata-kata seperti cewek, cowok sebagai akibat integrasi dari bahasa Indonesia. Yang kedua, pada bidang morfologi. Terjadinya peristiwa integrasi pada bidang morfologi dapat dilihat dengan bagaimana sering dipakainya kata-kata kabupaten, warawiri, dan lain-lain yang berasal dari bahasa daerah. Juga kata-kata yang berupa diskualifikasi, klasifikasi, dispensasi, interferensi, integrasi, dan lain sebagainya yang merupakan integrasi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga pada bidang fonologi. Pada bidang fonologi, dulunya bahasa Indonesia tidak mengenal fonem F, X, dan juga S, tetapi kini fonem itu telah menjadi fonem bahasa Indonesia. Yang terakhir pada bidang sintaksis. Dalam bidang sintaksis dapat dilihat dalam contoh berikut. Dulunya bahasa Indonesia tidak mengenal struktur seperti
pamannya si Ivan sakit. Seharusnya paman si Ivan sakit. Atau pada contoh, buku itu sudah dibeli oleh saya. Seharusnya buku itu sudah saya beli. Sekian video penjelasan mengenai interferensi dan integrasi bahasa dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.